Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, kita mulai intronya dulu. Loh, mana ya? Oh ya, Enda. Baik, saya Jad Albani Islami, NIM 2020 310 149. Alamat Jalan Kiai Haji Amin Jafar, Gang 3, nomor 17. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kemiskinan dan kekuasaan. Kenapa saya memilih itu? Kenapa aku gak milih yang lain ya? Kenapa? Karena kemiskinan dan kekuasaan di Indonesia ini sangatlah diketahui oleh banyak orang, dan di situ kita harus lebih tahu untuk meminimalkan bangsa Indonesia. Nah, ayo kita mulai. Kemiskinan, keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan pemenuh alat kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah secara komparatif dan subjektif, sementara yang lainnya melihat secara segi moral dan evaluasi. Sementara yang lainnya cuma melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari segi ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu, tempat, atau negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dan populasi yang makan di bawah jumlah yang cukup menopang tubuh manusia untuk laki-laki dewasa. Meskipun kemiskinan yang paling parah di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tunawisma yang berkelana kesana kemari, daerah pinggiran kota, dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini, keseluruhan negara terkadang dianggap miskin. Untuk menghadiri stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut negara berkembang. Kekuasaan, kewenangan yang dapat diperoleh atau sekelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Atau kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang memengaruhi. Merupakan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat memengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh atau bukan karena paksaan, baik secara fisik maupun mental. Namun di dalam kekuasaan, tidak semua yang berkuasa memiliki kewenangan, karena kewenangan bersifat khusus, merupakan sifat dari watak seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan, baik secara fisik maupun mental. Biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik. Mereka hanya berpikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam dalam mengambil suatu tindakan.
Bahkan mereka sendiri kadang-kadang tidak menjalankan segala perintah yang mereka perintahkan kepada orang atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya. Ya karena itu tadi, keterbatasan daya pikir. Selain kekuasaan atau menghasilkan apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif, biasanya tidak berlangsung lama karena tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya. Di negara demokrasi di mana kekuasaannya ditangani rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi 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 selain melalui jalan birokrasi selain melalui jalur birokrasi selain melalui jalur birokrasi selain melalui jalur birokrasi selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Biasanya ditempuh jalur partai politik. Biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Konstituen partai politik berusaha untuk merebut partai politik berusaha untuk merebut partai politik berusaha merebut konstituen dalam masa pemilu. Konstituen dalam masa pemilu. Konstitusi dalam masa politik. Konstitusi dalam masa pemilu. Para partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota. Partai politik selanjutnya mengirimkan para anggota untuk dijadikannya pemilu. Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota. Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif. Dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan pemilu legislatif. Dalam pemilihan pemilu secara legislatif. Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung. Dalam pemilu legislatif secara langsung. Dalam pemilu legislatif secara langsung, seperti yang terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi di Indonesia. Dalam 2004, maka anggota legislatif. Dalam pemilu 2004, maka calon anggota legislatif dipilih oleh rakyat. Sekian, itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sekian, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.